Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang bapak dan anak balitanya tewas terbakar setelah motornya tertabrak truk di Jalan Sumatera lintas Timur Mesuji. Belasan penyelundup narkoba jaringan internasional diringkus polisi. Seorang wanita dijadikan umpan oleh suaminya untuk merampok dengan modus berkencan. Nasib memprihatinkan dialami Nur Hasanah, wanita 65 tahun yang tinggal di rumah papan di Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Selama bertahun-tahun, ia hanya bisa terbaring di tempat tidurnya karena lumpuh. Nur Hasanah tidak dibawa ke rumah sakit oleh suaminya karena tak memiliki uang. Rabu siang, Nur Hasanah dievakuasi polisi dan relawan kemanusiaan ke Rumah Sakit Umum Daerah Pop Bazar Kalianda, Lampung Selatan. Hasanah dinyatakan lumpuh permanen akibat infeksi pada bagian punggung. Nur Hasanah dijadwalkan menjalani operasi bedah jika kondisinya memungkinkan. Seluruh biaya pengobatan ditanggung Polres Lampung Selatan dan relawan akan memperbaiki rumahnya. Apa yang bisa kami lakukan dari kepolisian untuk warga khususnya Lampung Selatan, ya, insya Allah kita lakukan. Artinya kami dari Polres Lampung Selatan ingin apa yang kami perbuat dan diri kami sendiri dapat bermanfaat bagi warga Lampung Selatan. Nur Hasanah terluka usai jatuh saat menggotong karung berisi padi. Lukanya kian memburuk dan Nur Hasanah akhirnya lumpuh. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Usaha galangan atau pembuatan kapal nelayan tidak terdampak badai COVID-19 maupun inflasi saat ini. Sebab sejak 3 tahun lalu, pengusaha galangan kapal telah sepi pesanan. Namun mereka tetap mendapatkan pesanan meski jumlahnya tak banyak. Di antaranya dialami Abdul Rozak, pengusaha galangan kapal di Lempasing, Bandar Lampung. Menurutnya pesanan kapal ke galangannya paling banyak 1 unit per bulan. Ini terjadi sudah sekitar sejak tahun 2019 lalu. Pada tahun-tahun sebelumnya, Abdul Rozak mendapatkan pesanan hingga lebih dari 3 kapal per bulan. Menurunnya pesanan pembuatan kapal baru karena harganya yang melambung sesuai melambungnya harga bahan baku, yakni kayu. Pembuatan 1 kapal biasanya selesai dalam 1 bulan. Harga kapal tergantung ukuran, mulai dari 50 hingga 90 juta per unit, namun belum berikut mesin. Kalau jenis kapal ini jenis kapal apa? Kalau kita orang bilang motor payang. Motor payang. Nah, untuk pembuatan motor payang ini berapa biaya? Kalau kita terima itu ya sekitar 90 juta. Iya. Sampai turun ke laut. Iya. Tapi belum ada mesinnya itu. Nyelesainnya, Pak. Kalau lebihnya 1 bulan lah. 1 bulan. Iya. Pak, semenjak pandemi ini 2 tahun lebih, berpengaruh nggak Pak terhadap
pengrajin pembuatan kapal-kapal nelayan ini, Pak? Secara tidak langsung saya sih nggak merasakan gitu. Jangan nggak tahu masyarakat umum ya. Nggak bisa begitu merasakan sih nggak begitu tahu. Tapi nggak dibandingin tahun lalu peningkatannya seperti apa, Pak? Pesanan? Cuman lagi tahun ini ya lagi nelayan lagi kesulitan sedikit lah masalah. Menghasil di laut lagi gelombang terus. Oh, jadi berpengaruh ya, Pak ya? Iya, kalau laut hubungannya dengan laut. Para nelayan enggan membeli kapal baru karena harus 2 kali mengeluarkan biaya, yakni membeli kapal dan mengurus perizinan operasional berlayar. Para nelayan kini memilih membeli kapal bekas dari Jawa yang sudah memiliki izin usaha operasional karena bisa langsung dipakai melaut. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Bisnis budidaya dan penjualan anakan ikan nila ternyata beromset hingga puluhan juta rupiah per bulan. Bisnis ini belakangan mulai dilirik sejumlah warga Kecamatan Lumbok Seminung, Lampung Barat. Salah satunya Sigit Andika. Ia mulai tertarik membudidaya dan menjual anakan ikan nila sejak beberapa bulan lalu. Minatnya muncul karena melihat tetangganya yang setiap bulan bisa mengantongi keuntungan lebih dari 5 juta rupiah. Harga anakan ikan nila relatif stabil, Rp50.000 per kilogram, berisi sekitar 120 ekor ikan berukuran 1,5 inci. Penjualannya tidak sulit, sebab di daerah ini banyak warga yang membudidayakan ikan nila keramba dan terbanyak di Danau Ranau. Keramba sekitar ukuran 2 jarian lah. 2 jarian. Sekilonya isi 120 bijian. Memang sekilonya berapa dijual? Kalau waktu pas kemarin sekilonya 50.000 dan sekarang turun. Turun. Oh, tapi masih untung Bang ya? Ya, sedikit. Apa kolam punya kita? Ini kurang lebih 20 petak. 20 petak. Iya. Sekali panen bisa menghasilkan berapa Bang? Berapa banyak jumlahnya? Sekali panen tergantung, kadang-kadang 5 kintal, kadang-kadang 7 kintal. Kendala bisnis ini adalah musim hujan yang terlalu lama, karena berdampak pada menurunnya selera makan ikan dan air jadi keruh. Ini jadi penyebab banyaknya ikan yang mati. Faktor lain adalah harga pakan yang tinggi mencapai Rp315.000 per karung. Harga ini naik drastis dibanding tahun lalu yang masih di bawah Rp300.000 per karung. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Pengalihan siaran televisi analog ke digital berpengaruh pada daya beli masyarakat terhadap perangkat elektronik penunjangnya, yaitu disebut set-top box. Alat itu harus dipakai untuk menghasilkan kualitas gambar dan suara yang jernih. Seperti terpantau di sejumlah toko elektronik di Jalan Hayam Wuruk, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung, Selasa siang. Penjualan set-top box meningkat sejak beberapa pekan lalu. Harganya sudah cukup tinggi, antara Rp160 sampai Rp230.000 per buah. Penjualan set-top box per hari rata-rata hingga 10 buah. Masyarakat kayak mana itu Mas? Udah dulu jelas meningkat. Meningkat ya? Ini ya, semenjak beralih. Pas semenjak beralih meningkat? Meningkat. Oh, gitu. Biasa sehari kita bisa jual berapa Pak? Sehari itu bisa rata-rata 10 lebih lah ya, 10 lebih. Harganya? Paling murah terakhir kemarin 160. Paling mahalnya kita jual itu metrik ya 230 Pak. Itu emang pembedanya apa Mas? Dari mereknya atau gimana? Ya pertama beratnya sih ya, memang penangkap sinyal lebih kuat dari metrik sih ya, beda. Ada sisi baiknya tapi juga harus ditinjau sisi negatifnya ini harus dicari solusinya dulu nih seperti apa, baru itu ditiadakan gitu. Jadi jangan langsung disamain, antara harus mempertimbangkan juga nih kondisi yang di pedesaan gitu loh. Jangan disamain pukul rata semua perkotaan pedesaan langsung dimatiin tanpa ada solusi. Namun ada juga pemilik toko elektronik yang penjualan set-top box-nya belum meningkat. Itu karena perubahan siaran analog ke digital baru diberlakukan di Jabodetabek dan di Lampung baru sebagian daerah saja.
Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Iin Hermayani beserta seluruh kru yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.